wa min sayyi'atillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razukni fahma. Alhamdulillah, puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya hari ini, malam ini Ahad 15 Februari 2026. Allah berikan kesempatan kepada kita kembali ketemu di Madrasah Ilmu edisi 82, Madrasah Ilmu Dewan Dakwah Kabupaten Bekasi, yang insyaallah malam ini di pertemuan atau edisi yang ke-82. Salat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para pengikutnya, serta orang-orang senantiasa berjuang di jalannya. Dan semoga kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan perintah dan menjauhkan larangan. Bapak dan Ibu peserta kajian ilmu Madrasah Ilmu Dewan Dakwah yang dirahmati Allah, makasih Mas Sunano, penulis buku Muslim Tionghoa ini sudah hadir di tengah kita. Dan juga ada Abah Kim, Wakil Ketua Dewan Dakwah Kabupaten Bekasi. Ada Kiai Rahman, Wakil Ketua Dewan Dakwah. Ada Ibu Lilis Hermawati, Pak Zul Herman, dan yang lain. Pada tema malam ini kita angkat soal memotret realitas kehidupan Muslim Tionghoa dari sudut penulisan bukunya Mas Sunano, yang beliau adalah seorang penulis buku produktif, banyak buku-buku yang sudah dia tulis, dan yang agak fenomenal adalah buku tentang Muslim Tionghoa. Beliau merisetnya waktu di Jogja ya Mas Tano ya, bagaimana kehidupan Muslim Tionghoa di Jogja, dan juga Ya, betul. kehidupan sosiologis dan kehidupan keragaman dan keberagaman komunitas Tionghoa di Yogyakarta, dan juga terutama Muslim di sana. Meskipun bisa aja kemudian kita mengangkat dalam spektrum yang lebih jauh tentang fenomena Tionghoa yang hari ini mungkin lebih maju dalam gerakan dakwah gitu ya. Karena kayak tadi Mas Nano sempat sebut Felix Shaw, kemudian ada Koh Dondi. Tadi saya pengen mensandingkan Mas Nano dengan Koh Dondi Tan malam ini, cuman Koh Dondinya hari ini lagi ada perjalanan ke Aceh bersama dengan dai Dewan Dakwah gitu kan, dan akan membeli sebuah gereja menjadi masjid di daerah Tapanuli di Medan, Sumatera Utara. Nah itu kerjaan-kerjaan Kodonitan kan begitu, jadi dakwahnya luar biasa gitu. Beli gereja kemudian jadi masjid, dan juga banyak memualafkan para terutama non Islam yang Chinese gitu, banyak yang dia. Maka nanti suatu saat mungkin saya akan minta waktu Koh Dondi untuk kita bicara di forum ini, dan beliau bersedia. Tapi mungkin malam ini yang seyogianya kita ingin tampilkan dengan Mas Nano, cuman dia belum berkesempatan Jalan ya. malam ini karena dia ada perjalanan safar ke Sumatera Utara gitu. Mungkin next kita bisa hadir cara gitu di forum kita malam ini.
Sebelum masuk ke pembahasan oleh Mas Sunano, seperti biasa kita minta pengantar entah Kiai Kim, entah Kiai Raman ini yang ada di ruang ini. Silakan Kiai Kim mungkin. Pada Kiai Kim atau Kiai Raman? Raman aja, Kiai Raman. Kiai Raman, silakan. Suaranya berat banget suaranya. Allah. Serak banget. Iya, baik. Biar saya aja kalau itu. Bentar, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwa. Hadirin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas waktu dan kesempatan yang diberikan sehingga pada kesempatan hari ini sungguh suatu hal yang luar biasa sehingga kita bisa menghadiri acara Madrasah Ilmu Dewan Dakwah Kabupaten Bekasi. Salawat serta salam tercurah pada Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan para pengikut-pengikutnya, sambung menyambung hingga hari akhir nanti. Baik. Hadirin, sungguh suatu hal yang luar biasa. Malam ini kita bisa melanjutkan agenda Madrasah Ilmu yang sekarang masuk pada agenda ke-82. Dan ini merupakan satu keberkahan sendiri dan juga apresiasi yang luar biasa untuk Pak dosen Dodo, juga semua panitia yang menggawangi acara agenda ini. Wabil khusus untuk Bapak Sunano, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya karena agenda ini merupakan agenda keumatan yang saya kira sangat strategis gitu untuk membangun kebersamaan, untuk membangun persepsi yang positif atas Islamic worldview kita. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk Kiai Rahman yang sudah menemani kita, Wakil Ketua Dewan Dakwah Kabupaten Bekasi, beserta para hadirin semua yang ada di sini. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita berlanjut, marilah kita bacakan suratul Fatihah, khususon untuk orang tua kita yang tadi pagi menghadap kepadanya, kembali berpulang padanya, Ibu Husnul Khotimah, istri dari almarhum Bapak Haji Dahlan, tokoh pelajar Islam Indonesia, tokoh Islam dari Bekasi. Kami Dewan Dakwah Kabupaten Bekasi mengucapkan bela sungkawa dan berdoa dengan keyakinan kepercayaan penuh, insya Allah beliau diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan Allah berikan tempat terindah di sisinya di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Tentu menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita bahwa semua kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, alias kembali kepadanya, berpulang, dan apa yang telah tercatat, apa yang telah dilakukan, apa yang telah diperbuat akan menjadi sebuah catatan baik di sisi Allah maupun dalam memori yang masih hidup. Tentu
Ibu Haji Nui, kita memanggilnya, ini sosok yang sangat luar biasa. Dialah yang kerap uh, menghidangkan kita makanan yang luar biasa gitu. Kebetulan rumahnya beliau itu menjadi tempat berkumpulnya para aktivis Bekasi, tempat kembali, tempat kabur, tempat nginep, tempat apa saja itu. Jadi rumah umat itu saya kira di alun-alun itu. Tentu kepulangan beliau menjadi uh, duka yang mendalam untuk kami, untuk kita begitu. Dan beliau Ibu Ajino ini juga adalah ibu dari Bendahara Umum PPKBPI Kanda Apudahan. Gitu. Hadirin alhamdulillah, kami menyambut baik agenda diskusi ini dan berharap bagaimana pendalaman-pendalaman kita soal sebuah entitas gitu yang nanti akan dibahas oleh Pak Sunarno itu sanggup memberikan kita wawasan dan kebanggaan atas Islam dan juga pendalaman yang saya kira penting gitu untuk kita sebagai keumatan itu membangun kebersamaan, membangun silaturahmi dan ta'awun atau langkah kerja yang positif ke depan gitu dengan melakukan sejumlah agenda-agenda keumatan gitu. Dan saya yakin agenda ini sangat baik, sangat bermanfaat untuk kita baik sebagai pribadi maupun umat itu untuk bisa membangun langkah yang lebih baik ke depan. Dewan dakwah juga akan mempersiapkan sebuah langkah-langkah atau agenda untuk mengisi Ramadan. Untuk itu Dewan dakwah Kabupaten Bekasi mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat memasuki bulan penuh keajaiban, bulan penuh rahmah, penuh magfirah. Dan ini kesempatan kita untuk mencetak amal ibadah, amal jariah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Demikian dari kami, dari Dewan Dakwah Kabupaten Bekasi. Kami ucapkan selamat berdiskusi, selamat menimba ilmu, selamat mendapatkan pencerahan-pencerahan dari narasumber Pak Sunano dan juga kita semua, saya kira. Insya Allah ke depan kita tentu akan punya hal-hal yang positif dari apa yang telah kita lakukan. Semoga Allah meridhai agenda kita dan mengumpulkan kita sebagai hambanya yang saleh. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Kim sudah memberikan pengantar pada malam ini. Saya kira memang malam ini adalah malam di penghujung malam bulan Sa'ban dan kita sebentar lagi mungkin masuk bulan Ramadan hari Rabu ya. Kalau kami itu hari Rabu tanggal 18 Februari atau nanti mungkin ada yang hari Kamis. Paling tidak mungkin hari ini adalah hari yang bisa memberikan kekuatan semangat buat kita untuk menggapai bulan maghfirah, bulan rahmah, bulan yang penuh dengan kemuliaan gitu kan. Dan insya Allah di bulan Ramadan nanti Madrasah Ilmu akan menghidangkan program spesial terkait soal bagaimana Ramadan dan aktivitas Ramadan di beberapa daerah dan juga di beberapa negara gitu. Insya Allah kalau nggak ada halangan kita akan koneksi dengan beberapa teman-teman yang ada di Amerika, di Iran, di Timur Tengah atau di Eropa untuk bisa berdiskusi tentang bagaimana kemudian dinamika Ramadan di beberapa daerah di luar negeri gitu ya. Pada tema malam ini saya kira memang tidak bermaksud untuk menghubungkan dengan acara atau ulang tahun Imlek, tidak, tapi kebetulan Selasa ada Imlek, terus saya lihat, wah ini ada tema tentang bukunya Mas Nano ya, tentang Muslim Tionghoa, gitu. Ada Muslim Tionghoa, wah ini pas kita ketemu penulisnya, kemudian kita pengen ngangkat soal tema itu. Saya kira memang bicara soal
Muslim Tionghoa itu kan kalau bicara konteks sejarahnya kan panjang ya, dari zaman kerajaan dulu gitu kan, zaman adanya Kublai Khan, kemudian juga sampai ke sini juga pernikahan dan percampuran Islam dengan beberapa raja-raja di Jawa, kemudian juga munculnya fenomena yang juga kehidupan Islam dan Tionghoa itu begitu erat, bahkan mungkin beranak pinak gitu. Bahkan tadi yang disebut oleh Kiai Kim bahwa etnis Tionghoa adalah satu etnis atau entitas yang saya kira kehadirannya juga sama dengan beberapa etnis dan entitas lain gitu ya, kayak Arab gitu kan, atau Jawa atau Sunda, dan tidak bisa kemudian mendikotomis antara satu entitas dengan etnis atau etnis yang lain. Sepanjang memang dalam bingkai kida Islam atau syahadat yang sama. Nah, dalam malam ini saya kira kita pengen mendengar atau bercerita, Mas Nano mau cerita tentang bukunya yang beliau tulis di hasil risetnya di Yogyakarta terkait soal Muslim Tionghoa gitu, Muslim Tionghoa di kehidupan di Yogyakarta, atau nanti mungkin bisa jadi gambaran potret sebagai Muslim Tionghoa di secara nasional gitu, atau di beberapa daerah lain. Bagaimana ceritanya dan apa yang menjadi temuan dari hasil penelitian Mas Nano yang hasilnya sudah menjadi buku ya, bukunya sudah diterbitkan di nggak tahu kalau Gramedia kalau nggak salah ya Mas, atau di mana gitu ya. Nanti mungkin bisa kita cari. Waktu dan tempat Mas Sunano dipersilakan. Padahal Mas Kuro. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena saya Zoom-nya ini di luar, jadi takut koneksi wifi-nya nggak kuat, jadi saya ini aja ya, tidak pakai kamera. Oh siap. Uh, Langsung saja. Jadi terima kasih pada Pak Banu Widodo yang mengundang saya sebagai narasumber untuk berdiskusi di malam hari ini terkait dengan Muslim Tionghoa, realitas dan kontribusinya di Indonesia. Saya tidak sempat untuk kemudian menyusun berbagai informasi yang terkini ya terkait dengan banyak tokoh-tokoh pendakwah kita dari kalangan Muslim Tionghoa, dan saya kira nanti mungkin bisa ditambahkan oleh para ustadz-ustadz yang hadir di sini yang saya kira jauh lebih paham terkait dengan aktivitas dakwah mereka. Nah, saya kemudian berangkat dari hasil riset saya yang kemudian ini menjadi bukti kelulusan S1 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian dibukukan. Saya mengambil tema tentang partisipasi Muslim Tionghoa. Jadi ini satu pilihan kajian tentang etnis yang biasanya kalau ngomong Tionghoa itu pasti konflik, terus integrasi, harmonisasi, dan lain sebagainya. Saya kemudian mengangkat partisipasi. Sebenarnya apa kontribusi mereka selama ini di Indonesia? Nah, ini kan sampai sekarang juga masih banyak pertanyaan itu pasti muncul karena realitas sosial ekonomi hari ini ketika muncul persoalan-persoalan konflik dan sebagainya, selalu kemudian kelompok Tionghoa ini menjadi kambing hitam. Atau realitas hari ini kayak misalkan bagaimana para sembilan naga menguasai
hierarki politik di Indonesia yang kemudian dia bisa ikut bermain dalam penentuan dan penguasaan proyek-proyek strategis nasional. Tapi yang kemudian jadi pertanyaan saya, apakah mereka kemudian hanya murni bergerak untuk kepentingan diri mereka sendiri, atau kemudian selama ini sudah ada kontribusinya? Nah, ini satu tinjauan saya yang menjadi dasar pemikiran tentang partisipasi Muslim Tionghoa. Nah, di Indonesia itu keberadaan etnis Tionghoa secara umum itu sudah jauh sejak awal abad Masehi. Misalkan kita ngomong tentang kerajaan Kalingga itu yang dijadikan referensi sejarah masuknya Islam di Indonesia, versi Hamka misalkan, itu sumbernya adalah dari Cina. Otomatis orang Cina pernah datang ke Indonesia, kemudian menulis dan mendokumentasikan adanya kerajaan itu, kerajaan Kalingga yang dipimpin oleh Ratu Sima. Kemudian mereka pulang, ini dokumentasi ini kemudian masih tersimpan sampai hari ini. Kemudian di berbagai sebenarnya memang keberadaan mereka sudah kemudian menjadikan Nusantara waktu itu sebagai bagian dari wilayah kekuasaan mereka. Di buku sejarah, buku ini terbit sebelum kemerdekaan. Di Sanusi Panai ngomong banyak wilayah-wilayah Indonesia kayak misalkan Kalingga termasuk dan berbagai daerah Indonesia itu rutin setiap tahun mengirim upeti ke Cina, ke Tiongkok. Mereka secara berkala kemudian mencoba membangun hubungan dengan mereka. Ini satu hal yang terdokumentasikan di sejarah. Kemudian tapi waktu itu tidak ada istilahnya penguasaan secara teritorial. Pasti mereka hanya sekedar sebagai bagian dari, tidak ada penaklukan, tapi sebagian wilayah yang mereka lebih tua sebagai satu kawasan dan satu kerajaan. Nah, barangkali hal-hal begini juga mungkin sudah dipahami ya oleh Rasulullah, bahwa kemudian beliau kan ini masih debatable, ada yang bilang ini bukan hadis, ada yang bilang ini hanya semacam syair atau apa gitu. Jadi belajarlah ilmu sampai negeri Cina gitu. Jadi untuk ilmi spirit. Jadi beberapa kalangan Tionghoa melihat bahwa bahkan Nabi Muhammad sendiri kemudian mendeklarasikan bahwa ya kalau di Cina, memang di Cina waktu itu sudah modern dibanding negara manapun di Eropa maupun Asia. Secara administratif kerajaan mereka sudah sangat tertib sejak awal abad Masehi. Kerajaan mereka sudah sangat besar. Nah, di buku saya hal yang menarik yang saya ungkap juga adalah
uh, kajian sebagian Wali Songo ada apa Muslim Tionghoa. Ya. Jadi ini juga sampai sekarang masih sebagian dari Timur Tengah, memang langsung dari Timur Tengah ke Indonesia itu, dan sebagian tetap bertahan bahwa mereka berasal dari etnis Tionghoa, misalkan Buku Lalim Afilah. Tapi memang kalau saya lihat pada kurun waktu tertentu itu adalah ketika Mongol melakukan invasi sampai ke Timur Tengah, sampai ke pusat pemerintahan Islam di Baghdad itu, dinasti Abbasiyah itu jalur penguasaan ke sana termasuk menguasai satu kawasan namanya Bukhara. Jadi ini juga menjadi satu daerah yang sama dengan apa namanya perawi hadis besar itu Bukhari, Imam Bukhari. Jadi di apa Bukhara ini adalah satu daerah yang awal-awal bisa dikuasai oleh orang-orang Mongol. Di saat penguasaan mereka kemudian menjadikan anaknya Sayyid Jamaluddin Ajal. Kalau kita baca buku tentang silsilah Cheng Ho itu akan ada tuh Sayyid Jamaluddin Ajal. Itu adalah moyangnya Cheng Ho. Moyangnya Cheng Ho itu berasal dari Bukhara, jadi dari sana. Apa itu menjadi tawanan atau semacam jaminan bahwa itu penaklukan, anaknya diasuh oleh Mongol, kemudian dibesarkan dan pada akhirnya menjadi salah satu panglima perang di Mongol. Itu kemudian saat Mongol melakukan invasi ke Cina, kemudian berdiri dinasti Yuan. Ini di penyebaran Islam juga termasuk mengalami masa puncak. Jadi berbagai dokumen yang saya telusuri bahwa sebagian besar pasukan Mongol yang menyerang ke Cina itu Muslim. Kebanyakan adalah pasukan-pasukan yang ikut bergabung mulai dari penguasaan Mongol ke Timur Tengah, kemudian ditarik menjadi bagian dari pasukan perang Mongol untuk menyerang Cina. Termasuk Sayyid Jamaluddin Ajal ini sudah menjadi salah satu panglima perang. Setelah masuk lewat Cina Tengah, kemudian ke Cina Utara, berhasil menguasai pemerintahan, Sayyid Jamaluddin Ajal ini ditugaskan untuk menguasai Cina Selatan. Cina Selatan ini ya kayak Xinjiang, terus Yunan, terus kayak Hong Kong dan sebagainya. Tugas Sayyid Jamaluddin Ajal ya menguasai Xinjiang dan Yunan. Dan itu mereka berhasil menguasai dan mendirikan memperluas dinasti Mongol sampai ke Yunan. Karena saya Jamaluddin Ajal ini tetap masih Muslim, hampir kepemimpinan mereka ya dikerjakan secara Islam. Nah, dari Yunan mereka kemudian terus melakukan invasi ke wilayah Asia Tenggara, mulai dari Kamboja, Vietnam sampai ke Nusantara. Kita kenal dengan perang adalah utusan Mongol yang dilukai oleh Kertanegara Singosari, kemudian datang lagi pasukan sekitar 30.000 tentara ke Nusantara, ternyata sudah hanya ada Kediri gitu. Nah, ini kemudian bagian dari pasukan ini Muslim dari Cina sana. Nah, di periode ini
saat penguasaan pasukan Said Jamaluddin Ajal ke wilayah Asia Tenggara, itu kemudian berhasil mendirikan salah satu kesultanan Islam yang cukup populer sampai hari ini, tetapi hanya kurun waktu sekitar 2 abad. Adalah Kesultanan Champa. Kesultanan Champa ini didirikan oleh anaknya Nasiruddin Umar, anaknya Said Jamaluddin Ajal. Dan Nasiruddin Umar itu adalah panglima tertinggi penyerangan Mongol ke Jawa. Nah, inilah yang menjadi satu momen penting tentang invasi Mongol ke Indonesia. Setelah Champa berdiri, ini kemudian menjadi semacam satu pusat penyebaran Islam ke Nusantara. Nah, dari sini kemudian banyak orang-orang mubalik Islam, ada yang langsung dari Timur Tengah, karena ini kan Said Jamaluddin Ajal masih terus membangun hubungan baik dengan Timur Tengah, dan sebagian besar pasukannya juga pasukan orang-orang Timur Tengah. Walaupun mereka secara identitas adalah dinasti Yuan yang dari sini, Champa dan sebagainya. Tapi darah mereka adalah darah Timur Tengah yang sebagian memang sudah ada yang kawin campur gitu. Maka ketika orang melakukan riset secara historis, ngomong Sunan itu dari Cina, ada hubungannya dengan Champa, itu benar gitu. Tetapi kalau ditarik dari sisi ras, sebagian besar juga memang orang-orang Timur Tengah. Nah, ini tergantung kita perspektifnya dari mana. Makanya ketika diskusi tentang sebagian Wali Songo adalah keturunan Cina, saya bilang ya benar, karena dari asal mereka melakukan berangkat dakwah ya dari Champa atau dari Cina, walaupun mereka memiliki darah itu. Nah, kurun waktu ini kemudian pada masa Islamisasi, Wali Songo yang didukung oleh Kerajaan Champa ini hanya berlangsung sekitar 2 abad gitu, sampai 1700-an gitu. Sampai kurun waktu itu Champa juga masih berdiri, tetapi ketika dinasti Yuan berhasil diganti oleh dinasti Ming, kemudian Champa berhasil diserang oleh Vietnam, kemudian akhirnya menjadi kerajaan Pagan lagi. Ada satu masa kekosongan dakwah sebenarnya yang terjadi di Indonesia yang secara kronologis bisa kita lihat bahwa keberadaan Sunan-Sunan ini kayak semacam terputus. Di sini kemudian panjang, kemudian wilayah dakwah ini akhirnya mengalami kekosongan. Nah, memang pada tahun-tahun berikutnya ketika di Nusantara berhasil berdiri beberapa kerajaan Islam, dan ini kemudian mampu mengokohkan dakwah mereka, ini akhirnya terus berlanjutkan. Hubungan baik akhirnya dibangun ke Timur Tengah lagi. Nah, di masa ini sampai kemudian tahun 1700-an di kelompok etnis Tionghoa ini secara umum mengikuti di mana dia tinggal gitu. Mereka ketika ada di Indonesia, mereka kemudian mengidentifikasi diri sebagai bagian dari komunitas tempat itu.
Mereka akhirnya banyak yang memeluk Islam, melakukan kawin campur dan sebagainya. Nah, mulai ada perubahan orientasi, eh, kalangan etnis Tionghoa tidak lagi menjadi bagian dari masyarakat setempat itu ketika Belanda betul-betul sudah mengokohkan mengokohkan kekuasaannya ya. Jadi ketika Belanda sudah berhasil mengokohkan kekuasaannya dan menempatkan orang Tionghoa menjadi semacam buffer politik. Jadi mereka sebagai perantara, mereka sebagai jembatan antara kekuasaan Belanda dan pribumi yang ditindas. Di sini ada pedagang-pedagang Tionghoa yang akhirnya mereka menguasai berbagai sektor ekonomi yang berhubungan langsung dengan pribumi, yang setiap saat menarik pajak dan sebagainya. Ini yang kemudian menyebabkan asal mula konflik yang berkepanjangan sampai hari ini, menempatkan orang Tionghoa sebagai buffer politik, sebagai penyekat. Inilah yang menjadi latar belakang masalah yang sangat serius sampai hari ini. Karena dibandingkan dengan wilayah negara lain yang juga orang Tionghoanya sudah sangat banyak dan mengakar, itu kayak misalkan di Thailand dan di berbagai negara lain, konflik-konflik etnis itu tidak sampai sangat berlarut dan panjang. Ini kemudian yang jadi masalah kita hari ini. Nah, yang kemudian menjadi problem itu kan selain masalah kebijakan Belanda, juga memang secara prinsip orang-orang Tionghoa yang bermigrasi di Indonesia di akhir-akhir ini. Jadi ada 3 gelombang ya, gelombang sebelum 1700-an, dari 1700 sampai 1900, dan dimulai setelah 1900 sampai hari ini. Nah, yang kemudian menjadi etnis Tionghoa di Indonesia hari ini adalah yang setelah 1900 ke sini. Kalau yang sebelum 1900-an, sebagian besar mereka sudah melebur menjadi orang Jawa, menjadi orang Sunda, menjadi orang Minang dan sebagainya. Mereka sudah tidak punya hubungan kekerabatan langsung dengan Tiongkok. Mereka sudah karena sudah kawin campur, beranak pinak, darah Tionghoanya juga sudah hilang. Nah, yang sejak 1900-an sampai sekarang itu, yang menurut sensus penduduk sampai sekitar 2,5 juta, atau kalau hari ini sekitar 10 sampai 12 juta ya di Indonesia itu. Itu adalah dampak dari sistem politik etnis Belanda ketika membuka banyak perkebunan dan membutuhkan tenaga kerja yang banyak, itu yang didatangkan dari orang-orang Tionghoa. Mereka kemudian sampai hari ini yang mewarisi istilahnya Cina totok ya. Dan mereka sebagian lahir di Tiongkok atau lahir di Indonesia, tetapi mereka lahir dari suami istri sama-sama Tionghoa dan masih berorientasi ke budaya Tiongkok, budaya leluhur. Hari ini bisa kita lihat kayak banyak di X dan lain sebagainya. Dan mereka dari tahun-tahun 1900-an hari ini. Jadi kalau kita bicara sebelum 1900-an,
sebenarnya sudah tidak apa ya sebagai catatan historis itu benar gitu bahwa mereka adalah orang Tionghoa. Tetapi sebagai hubungan yang terkait itu hampir tidak ada karena baik orangnya maupun ini sebenarnya itu tidak ada hubungan sama orang-orang Cina hari ini. Mereka bukan keturunan dari orang-orang yang 1900-an sebelum 1900. Jadi orang-orang yang Cina hari ini juga orang Tionghoa itu ya orang-orang yang setelah 1900-an mereka merantau dari Tiongkok ke Indonesia. Nah, itu yang apa? Nah, yang memang apa di yang jadi masalah di apa di kelompok Tionghoa yang saya temukan di hasil penelitian itu. Jadi ada beberapa hal yang kemudian uh, berbeda antara orang-orang Tionghoa sebelum 1900-an dan sudah 1900-an. Jadi ada beberapa akar masalah yang kemudian muncul yang ini menyebabkan kenapa tidak lagi orang Tionghoa mengidentifikasikan diri dengan masyarakat setempat. Jadi pertama itu adalah faktor superioritas. Jadi ada rasa bahwa orang Tionghoa itu lebih tinggi dibanding orang pribumi. Bagi orang Tionghoa, orang pribumi itu identik dengan malas, dengan kotor, dengan bodoh, dengan uh, dengan kemiskinan. Gitu. Nah, sehingga mereka menganggap orang-orang pribumi tidak layak diikuti. Nah, ini kemudian beda ketika sebelum 1900-an ketika kesultanan itu masih banyak yang berdiri, mereka menjadi bagian dari kaula sultan, masyarakat itu mereka mengidentifikasi dengan siapa pemimpin di situ. Nah, itu yang kemudian maka orang-orang Tionghoa pada akhirnya mengidentifikasi dengan keberadaan orang Belanda waktu itu, yang mereka cukup terpelajar secara ekonomi lebih sejahtera dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi masalah di selain itu juga orang Tionghoa karena mereka masih menganut budaya leluhur, mereka enggan melepaskan itu. Sedangkan masuk Islam mereka harus sunat, mereka harus meninggalkan miras dan babi, dan mereka juga harus sholat dan sebagainya. Bagi mereka ini satu aktivitas yang tidak penting. Nah, ini yang menjadi satu masalah. Sebagian besar etnis Tionghoa yang mengidentifikasi dengan kelompok kayak hari ini ada kelompok Katolik dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian menjadi satu masalah. Dan di saat tetapi memang kembali kepada persoalan hidayah dan dakwah. Jadi memang sebagian kecil akhirnya beberapa orang Tionghoa masuk Islam ya. Kayak hari ini kita mengenal kayak Galih Xiao, terus ada Koh-Lim dan sebagainya. Kemudian sebelum itu kita mengenal banyak tokoh Cina Muslim kayak Babah Alun, Yusuf Hamka, kemudian dulu ada Pak Abdul Karim Oi, terus sebelum itu juga ada beberapa tokoh gitu. Nah, ini yang bagi saya ini satu masyarakat yang satu
kelompok Muslim Tionghoa yang sedikit. Nah, di sini memang apa namanya kendala-kendala persepsi ya terhadap kelompok Muslim yang pribumi ini masih menjadi satu hambatan yang serius. Nah, di apa eh, ketika hambatan-hambatan ini secara serius terus mengakumulasi, kemudian beberapa tokoh Muslim Tionghoa itu kemudian ingin membuat semacam wadah ya agar kelompok Muslim Tionghoa bisa berdakwah di kalangan mereka sendiri dan menjadi bagian dari perjuangan dakwah umat Islam di Indonesia secara umum. Maka memang sejak 1930-an juga sudah ada gagasan-gagasan untuk membuat persatuan etnis Tionghoa. Di tahun 1930-an ada Persatuan Islam Tionghoa Medan, kemudian Persatuan Tionghoa Islam Indonesia di Makassar. Kemudian di tahun 53 PIT muncul kembali dan di fix di tahun 1961 PT berdiri. Nah, ini sebagai bagian dari pembinaan wadah mualaf dan sesuai dengan tadi bahwa buku saya memang ngomong tentang Muslim Tionghoa di Yogyakarta. Jadi wilayah Yogyakarta ini merekam sejarah panjang keterlibatan etnis Tionghoa di Kesultanan. Pendirian Kesultanan Yogyakarta juga tidak lepas dari kontribusi orang-orang Tionghoa yang waktu itu mayoritas masih Muslim. Ada kelompok Tionghoa di Pekalongan yang mereka Muslim kemudian ikut membantu Mangkubumi mendirikan kerajaan Kesultanan Jakarta. Nah, hal yang terkait dengan masalah eksistensi ini yang kemudian menjadi stigma ya yang ada di masyarakat. Jadi kita bicara tentang integrasi antara etnis Tionghoa dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi ada semacam penolakan keluarga, kemudian perbedaan budaya, birokrasi dan stigma gitu. Nah, kemudian di awal saya ngomong tentang partisipasi untuk sanggup mendorong partisipasi etnis Tionghoa ya hari ini. Itu saya mengajukan 3 hipotesa. Jadi yang saya kemudian bilang 3 modal sosial adalah potensi ekonomi, kemudian potensi ekonomi adalah dan ini ya, tempat tinggal gitu. Jadi ini bahwa ya secara ekonomi orang-orang Tionghoa kemudian sanggup berpartisipasi ketika mereka secara ekonomi mampu. Kemudian status perkawinan campuran ini biasanya orang-orang Muslim Tionghoa atau mereka yang melakukan perkawinan campuran jauh lebih terbuka dan mereka lebih punya semangat dakwah yang tinggi. Kemudian adalah kesamaan agama. Nah, ini bahwa mengidentifikasi diri sebagai orang Indonesia Muslim itu jauh lebih mudah diterima dibanding mengidentifikasi diri misalkan banyak etnis Tionghoa yang beragama Katolik dan sebagainya. Nah, ini menjadi satu kunci. Nah, yang
jadi temuan saya tentang fermentasi partisipasi khususnya PT dan masyarakat etnis Muslim Tionghoa di Yogyakarta itu antara lain kalau di bidang dakwah itu uh, mereka kemudian secara berkala kemudian melakukan uh, dakwah yang terbuka gitu. Dan mereka kemudian menjadi wadah bagi kelompok mualaf Tionghoa. Jadi kesadaran masyarakat untuk memeluk Islam itu ini terkait dengan hidayah yang seringkali ketika orang Tionghoa memeluk Islam mereka terputus dari anggota keluarga dan lain sebagainya gitu. Mereka butuh wadah yang bisa menampung mereka. Nah, PT sangat berperan aktif di menampung kelompok-kelompok mereka. Dan di bidang dan pembinaan mualaf ini satu institusi yang saya kira juga tidak banyak yang secara spesifik melakukan ini ya, yang misalkan baik Muhammadiyah maupun NU juga ya bidang pembinaan mualaf itu tidak ada gitu. Tetapi kalau biasanya PT memang secara kelembagaan fokus menyediakan diri menjadi bagian dari pembinaan mualaf, khususnya dari kalangan Tionghoa. Kalau di bidang sosial ya mereka banyak memberikan bantuan. Kalau yang ketiga strategi kebudayaan. Nah ini bagi PT Jogja secara berkala mereka kadang menyelenggarakan Imlek sebagai bagian dari strategi kebudayaan dakwah. Ini mungkin strategi kebudayaan bisa jadi merujuk pada misalkan bagaimana ketika dakwah Wali Songo Sunan Kalijogo itu menggunakan wayang yang menurut saya wayang sampai hari ini juga dari sisi ya karena ini warisan Wali Songo ya sangat Islami sesuai kaidah Islam ya. Misalkan dalam Islam tidak boleh menggambar makhluk hidup. Semua wayang itu tidak ada yang digambar ke depan, semua digambar ke samping, sehingga secara physically itu tidak menunjukkan makhluk hidup secara utuh, tapi hanya menggambar separuh makhluk hidup. Dan ini secara gambar tidak bisa disebut makhluk hidup, tapi mereka menggambar itu dan lain sebagainya. Saya kira itu yang hasil temuan saya dan bisa menjadi semacam pengantar ya untuk diskusi di malam hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, luar biasa nih Mas Sunarno yang sudah memberikan ceritanya panjang lebar terkait soal bagaimana eksistensi dari etnis Tionghoa yang dimulai dari era masa lalu ya, di mana kemudian yang saya catat bahwa pertama memang bicara soal sejarah dan peran etnis Tionghoa itu kita bisa kenal dari perjuangan penyebaran Islam di Nusantara gitu kan. Kita kenal dulu yang namanya Laksana Cheng Ho, dan juga dia memberikan pengaruh besar terhadap sebaran Islam di Indonesia pada abad ke-14 gitu. Dan tadi Mas Nano juga sebutkan soal bagaimana kemudian adanya Kesultanan Champa di daerah Kamboja atau Vietnam ya,
yang ini juga menjadi pengaruh terhadap penyebaran Islam Nusantara. Bahkan kalau nggak salah istrinya dari Raden Wijaya adalah keturunan dari Campa, dan ini menjadi pernikahan di awal kerajaan Demak atau Majapahit yang kemudian beranak pinak menyebarkan Islam di kerajaan Jawa. Kemudian juga ada catatan lain bahwa dalam soal sebaran migrasi Cina ke Indonesia ada perbedaan antara yang di era tahun 1700-an sampai dan yang tahun 1900-an. Ini kan beda. Kalau yang di era sebelumnya itu kan etnis Tionghoa itu lebih membasis dan kultural. Jadi ada pernikahan antara Cina dengan orang lokal gitu kan, sampai beranak pinak dan juga mungkin hidup beranak bercucu lah gitu kan, sehingga nggak ada gap antara Tionghoa dan juga kelompok lokal. Tapi ketika masuk era dominasi penjajahan Belanda yang memainkan politik divide et impera, sehingga etnis Cinta menjadi kekuatan politik Belanda untuk melawan Indonesia gitu kira-kira kan. Dan kemudian Cina merasa memiliki kekuatan superioritas, sehingga konflik berkepanjangan yang ada antara kita dengan bangsa Indonesia dengan Tionghoa itu karena faktor politik divide et imperanya oleh Belanda. Tapi kita hari ini melihat banyak harapan dari beberapa komunitas Muslim Tionghoa gitu ya. Munculnya Mualaf Center gitu kan, atau PT yang tadi Mas Tano bilang, Organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, yang lahir di era 1940-an kalau nggak salah ya tadi bilang. Dan ini banyak sekali menampung para mualaf-mualaf yang apa namanya menjadi jalan untuk kemudian menjadi Muslim gitu kan. Bahkan kalau kita lihat di konteks hari ini aja misalnya, banyak kemudian tokoh-tokoh Tionghoa yang justru lebih greget dakwahnya gitu kan. Greget dakwahnya kelihatan sangat konstan. Ada mualaf center ini yang semua para mualafnya itu ada kalangan Tionghoa gitu kan. Yang kalau kita lihat di konten YouTube-nya luar biasa. Dan juga kita mengenal masjid ikonik dari masjidnya Laksamana Cheng Ho. Ya, ini juga sebagai simbol perpaduan antara nilai-nilai Tiongkok dan nilai Nusantara. Dan tadi Mas Tano juga singgung, nih tantangan dari kalangan teman-teman mualaf Tionghoa adalah ketika dia sudah mualaf, dia harus terpisah dari identitas keluarganya gitu kan. Dia harus merasa krisis identitas, dan ada stereotip yang selalu mengenang dalam pikiran orang Tionghoa adalah Tionghoa kok Muslim gitu kan, dan itu sangat kuat di kalangan tradisi keluarga dan masyarakat Tionghoa. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin memberikan komentar, respon atau pertanyaan, dipersilahkan. Ada Kak Agus Salim, ada Kiai Ahbab. Eh, di persilakan Kiai Ahbab untuk memberikan insight dalam kajian pada malam ini. Fadol, Kiai Guru. Silakan Guru. Kiai Ahbab Afas, Ketua Dewan Dakwah Kabupaten Bekasi. Fadol. Mendengar Kiai suara saya? Oh, silakan Kiai. Masih di mute itu. Iya Kiai, silakan Kiai. Eh, Kiai Ahbab masih di mute, Kiai Ahbab dibuka.
suaranya nggak terdengar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Banu atas waktu yang diberikan kepada saya, dan juga terima kasih kepada pemateri yang luar biasa menyampaikan tentang sejarah sekaligus juga kontribusi bangsa ya orang-orang Tionghoa dalam kaitannya dakwah Islamiyah ya. Kalau kita melihat secara umum ya memang pasti ada positifnya, ada juga negatifnya ya. Artinya bagi mereka yang muslim ya kita yakin mereka adalah bagian dari saudara kita, dan tidak sedikit yang punya komitmen setelah mereka masuk Islam, setelah mereka beragama Islam, mereka juga tidak hanya mengamalkan ajaran Islam, tapi juga banyak tokoh-tokoh yang ikut terjun dakwah dalam menyebarkan agama Islam ya. Jadi kalau memang kita kembali kepada sejarah, pada saat negara ini belum merdeka juga banyak orang-orang Tionghoa yang menguasai wilayah-wilayah terutama di bidang ekonomi ya. Kalau kita lihat sejarah seperti Bekasi deh. Mulai dari bulan-bulan, Teluk Buyung, Nian Baru, Teluk Pucung, Babelan, sampai Pangkalan itu, pinggir jalan raya itu rata-rata dikuasai oleh orang-orang Tionghoa ya. Yang memang saat itu notabene belum banyak yang masuk Islam. Bahkan dalam sejarahnya seperti Babelan sendiri itu awal katanya itu nama dari orang Tionghoa, Babelan itu ya. Babelan karena sangat dominan dalam hal ekonomi, baik penguasaan pertanian, sawah-sawah mayoritas milik orang Tionghoa ya. Cuman tanda kutip saat itu Tionghoa itu banyak yang memang belum Islam. Namun banyak juga walaupun mereka belum masuk Islam, mereka punya kontribusi dalam membantu kemerdekaan Republik Indonesia. Ya satu contoh katakan Almarhumah Kiai Nur Ali. Beliau juga itu merekrut ya Cina-Cina kaya untuk ikut berjuang. Walaupun secara pribadi mereka belum muslim, belum beragama Islam. Satu contoh katakan ketika Pak Kiai Nur Ali sebagai pahlawan nasional saat bangun Masjid At-Taqwa, itu seluruh lantai masjid yang begitu besar itu yang bantu Guancin itu Cina. Tapi mereka belum muslim, namun punya hubungan yang dekat baik, punya hubungan yang sangat baik dengan Kiai Nur Ali. Artinya kalau saya melihat bahwa mereka memang dalam hal menyerang Islam itu tidak sedahsyat ya agama lain, katakan seperti Yahudi. Mereka itu cukup bersahabat walaupun mereka tidak masuk Islam. Dan ketika mereka masuk Islam juga memang sangat positif. Mereka banyak aktif, bahkan ya ujung harapan itu ada yang asal usulnya Tionghoa masuk Islam, terus dia jadi dosen, bahkan sekarang sudah jadi guru besar. Ya, sudah ada profesor orang ujung harapan itu yang asalnya Tionghoa itu. Artinya memang komitmen mereka ketika Islam ya patut kita acungkan jempol lah, kira-kira begitu. Saya kira sementara itu secara nasional kita lihat memang ada hal-hal yang positif yang harus kita akui kontribusi mereka dalam dakwah Islam. Namun juga memang ada hal-hal yang sekarang sedang ramai, bagaimana orang-orang Cina pendatang baru yang memang dikatakan menjajah ekonomi kita itu ya. Iya. Nah ini juga perlu kita
kaji ulang, perlu kita perhatikan ya. Kita pun tetap ahlan wa sahlan kepada mereka yang memang muslim ya dan ikut dakwah. Tapi juga perlu kita waspadai kepada saudara-saudara mereka dari Tionghoa itu yang memang notabene belum beragama Islam dan secara akidah ya mereka memang tidak terlalu keras untuk musuh Islam itu. Saya kira sementara gitu Pak dosen. Baik, 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 Bro. Alhamdulillah, syukur. Ada yang berkomentar lain? Ada Cak Agus Salim. Cak Agus mau memberikan kontribusi, silakan Cak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Ustadz Dodo. Biasa ini ya. Temanya sangat menarik ini, langka ini ya. Jadi terkait dengan apa etnis Cina yang memang dinamikanya terhadap apa namanya terhadap perkembangan budaya bahkan politik, bahkan ekonomi, memang eh, nampaknya memang eh, bisa dicermati dengan baik ya, karena akhirnya kita tidak bisa membuat satu konklusi apa namanya konklusi yang general bahwa Cina lalu dianggap sebagai anti-Islam, anti-Indonesia, dan lain-lain. Karena ternyata ada beberapa segmen-segmen tertentu yang nampak justru menguntungkan Islam, pada aspek-aspek yang tertentu yang lain juga menguntungkan budaya Indonesia dan eh, akhirnya memang tidak bisa dipukul rata ya. Ada periode-periode tertentu, ada aspek-aspek tertentu yang harus dilihat kasus per kasus gitu, seolah-olah begitu. Tadi disampaikan oleh Pak Sunano ya, Pak Sunano. Ini Pak Sunano menarik bukunya, kalau bisa bisa di apa itu bisa Beli. eh, dapatkan, ini bagus ini ya. Kalau misalnya tadi disampaikan bahwa dulu etnis Cina itu sebelum abad 19 ya katakanlah dengan mudah membaur dengan pribumi. Sehingga semacam eh, apa namanya proses pembauran itu sedemikian rupa sehingga eh, Cinanya sendiri sudah melebur betul menjadi pribumi itu. Apakah itu di Minang, apa itu di Medan, apa itu di Jawa, baik Jawa Tengah ataupun di Betawi dan lain-lain. Banyak sekali misalnya juga di Palembang misalnya ya. Kenapa dulu itu bisa membaur begitu rupa, tapi begitu setelah abad 19 itu sepertinya eh, apa mereka membuat semacam batas tersendiri sehingga menimbulkan semacam etnis tersendiri. Nah, ini apakah memang semata-mata disebabkan faktor penjajahan tadi itu? Sebab pada beberapa kasus memang kita temukan bahwa beberapa apa namanya etnis Cina ini yang memihak ke Belanda memang kita temukan sejarahnya itu. Walaupun kita melihatnya tentu saja kasus per kasus ya. Tapi kenapa kok sampai seperti itu? Apakah memang pribuminya yang kurang bisa ini karena banyak dicurigai jadi apa kolaborator Jepang apa penjajah, atau ada faktor-faktor lain dari Cina itu sendiri dalam memandang Indonesia? Itu mungkin yang saya ingin tanya ya. Yang kedua, Cina itu kan belakangan ini walaupun tetap mereka ada yang namanya agama Konghucu ya, itu ada memang. Jadi tradisi Kongfuse itu memang ada. Tapi mereka agama itu lebih condong lebih dekat ke Kristen itu. Apakah memang juga faktor lagi-lagi faktor penjajahan tadi itu
lebih suka itu dan memandang orang Indonesia itu pribumi itu yang di bawah, menurut mereka di bawah kelasnya, ataukah memang itu semata-mata itu, atau ada faktor lain yang keberhasilan dari kalangan Kristen sendiri misalnya. Nah, itu yang mungkin saya ingin tahu lebih detail persoalan ini ya. Nah, ini ada satu apa namanya Nah, sinyalemen lah di Merdeka itu masyarakat Cina ketika diminta tentang kewarganegaraan lebih mengatakan bahwa mereka tetap Cina sana, tapi di Indonesia ini ya sebagai apa namanya ya warga warga negara. Nah, itu I- itu bagaimana maksudnya itu? Saya ingin tahu sebab itu kan berbeda dengan Arab kan. Kan Arab itu betul-betul memang untuk Indonesia dan seterusnya. Arab itu betul-betul apa menyatu apa sampai ada Partai Arab dan lain-lain itu kan menunjuk mereka memang menyatu dengan Indonesia itu. Dan itulah yang justru saya orang Islam, itulah justru saya orang Islam, saya mah kemudian membela apa namanya Indonesia ini. Jadi itu menunjukkan apa namanya komitmen yang sangat bagus. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan bagaimana sebetulnya komitmen Cina waktu itu dalam kerangka kewarganegaraan ini. Nah, kalau belakangan ini kan fenomena baru ini yang mualaf ini ya, kayak munculnya Don Ditan, kemudian Felix Xiao. Sangat menarik sekali fenomena ini. Menurut saya sangat menarik. Jadi eh, satu alur baru diciptakan dalam rangka ini dan ternyata banyak pengaruhnya. Nah, ini saya rasa perlu studi yang di, digalakkan ya oleh Pak Sunano terutama yang memang menekuni persoalan ini. Jadi kalau misalnya eh, kita melihat pada satu alur itu, tapi memang kita harus akui bahwa di sisi lain juga muncul yang disebut dengan oligarki tadi itu, yang apakah secara diam-diam atau secara terang-terangan lalu memang terkait dengan Cina sebagai negara sana, lalu ada kaitan ke sana, yang kemudian ada agenda politik dan lain-lain. Kita kan sudah sedemikian rupa dahsyat disuarakan oleh berbagai kalangan. Nah, kita tidak tahu agenda sesungguhnya itu apa. Tapi kita harus juga mengakui bahwa itu tidak semata-mata persoalan Cina. Oh, kita sendiri kadang menjadi kaki tangan mereka. Ini juga salahnya bangsa Indonesia sendiri juga, bukan bangsa Indonesia ya, sebagian lah, sebagian orang Indonesia sendiri juga. Kenapa mau jadi centengnya mereka kan gitu. Jadi ini memang agak krusial ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon apa namanya keterangannya. Terima kasih Ustadz Banu Widodo, dosen kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cak Agus, ya Allah, luar biasa nih, tajam dan menyayat pertanyaannya. Dan juga sekaligus tadi ada pernyataan dari komentar dari Guru Ahbab yang mungkin nanti akan ditanggapi oleh Mas Sunano. Silakan Mas Sunano memberikan tanggapan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat eh, mendalam ya. Jadi eh, ini memang menjadi satu terkait dengan kendala ya. Jadi bagaimana kelompok Tionghoa mengidentifikasi diri itu. Jadi memang kalau mereka itu, kalau orang Tionghoa itu selalu merujuk pada apa orang-orang yang mereka mengidentifikasi diri kepada kelompok penguasa secara umum begitu. Uh, jadi ketika sebelum 1900-an, ketika 1800-an, ketika Kesultanan kita masih eksis berdiri, mereka merujuk pada siapa yang
puasa hari itu. Selain memang menjadi kebijakan Belanda yang sangat rasial waktu itu, membuat pecinan-pecinan, atau bahkan orang Arab sendiri kan juga dikelompokkan kan. Biasanya di Kauman itu identik dengan komunitas Arab, kalau di pecinan itu identik dengan orang-orang Cina, atau dikasih nama, kalau di Jakarta sejarahnya masih kayak sangat kuat ya. Matraman itu kampung orang-orang Mataram dulu, terus kayak misalkan dan daerah-daerah lain, kampung Melayu mungkin juga ini orang-orang Melayu dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu kendala yang muncul ya. Jadi warisan Belanda yang masih bertahan hari ini kemudian menjadi bagian dari identitas dan sebenarnya bagian dari segregasi ya. Jadi kebijakan politik rasial yang sangat mengakar gitu, dan disebabkan oleh, ya dimulai dari, kalau Belanda membuat kebijakan Ganstelsel dan Passenstelsel ya, jadi kebijakan pemukiman dan kebijakan pajak jalan gitu. Jadi orang-orang dikelompokkan, habis itu setiap orang yang keluar dari kampung mereka itu harus bayar pajak jalan gitu. Ini yang kemudian menjadi masalah krusial di awal itu, yang secara sistemik ini juga yang menyebabkan, salah satu sebab ya, perang Diponegoro, perang Jawa itu kan kebijakan Belanda terkait dengan pajak jalan. Jadi selain penghisapan ekonomi pribumi oleh Belanda yang dilakukan oleh orang Cina waktu itu, juga kebijakan pajak jalan. Makanya kalau kita baca buku Peter Carey tentang perang Jawa itu, pasukan Diponegoro awal-awal itu menyerang seluruh pos-pos dagang dan pos-pos jalan yang dikuasai Tionghoa, dimulai dari Ngawi, kemudian masuk ke perbatasan Surakarta, ke Magelang, sampai ke wilayah pesisir utara. Kampung-kampung Tionghoa hampir semuanya diserang, dan karena faktanya mereka menjadi masalah yang menyebabkan kemiskinan di masyarakat. Selain kemudian persoalan intervensi Belanda yang cukup besar terhadap internal keraton ya, yang memaksakan ekonomi itu. Nah, dari situ muncul satu kondisi keterbelahan gitu. Proses ini kemudian terus berlanjut pada kebijakan Belanda mengenai kewarganegaraan. Kita mengenal ada 3 kelompok ya, kelompok pribumi, inlander, kelompok timur asing, orang India, orang Cina, sama orang Timur Tengah itu, kemudian kelompok Eropa. Kebijakan ini 1910-an dikeluarkan dan secara ketat diberlakukan. Ini menyebabkan keterbelahan kondisi masyarakat kita makin menguat. Yang kemudian akhirnya mengeraskan identitas orang Tionghoa yang datang dari Tiongkok sana untuk tetap kemudian memilih sebagai bagian dari Tiongkok. Selain juga di Tiongkok itu kan menganut ius sanguinis ya, jadi keturunan itu adalah warga negara Tiongkok, mau lahir dimanapun di dunia. Di Indonesia itu kebijakan kewarganegaraan ius soli. Jadi siapa yang lahir di Indonesia kemudian
bermukim selama sekian tahun itu menjadi warga negara Indonesia dan berlaku pasif waktu itu. Kebijakan-kebijakan ini menyebabkan yaitu tadi orang Tiongkok memiliki dua kewarganegaraan, jadi warga negara Tiongkok dan warga negara Indonesia. Nah ini yang terjadi sejak awal kemerdekaan. Jadi di buku saya ada satu kebijakan politik hukum terkait dengan status kewarganegaraan, dan ini menjadi polemik yang paling keras dan krusial karena menyangkut identitas ini. Tadi dari prinsip ius soli ius sanguinis juga undang-undang kewarganegaraan Indonesia sendiri juga menyebabkan banyak warga negara Tiongkok itu memiliki dua kewarganegaraan. Yang memang di tahun 46 muncul undang-undang kewarganegaraan, kemudian di tahun 57 ada revisi, kemudian menegaskan bahwa orang-orang Tionghoa yang tidak mengajukan secara aktif kewarganegaraan Indonesia akan dianggap warga negara asing. Nah, ini kebijakan baru bagi orang Tionghoa. Nah, kemudian di tahun ini kemudian menjadi dasar berbagai kebijakan rasial ya. Kayak misalkan karena mereka orang Tionghoa oleh zaman Orde Baru, kemudian dilarang memiliki nama baik budaya, agama maupun adat istiadat orang Tionghoa. Jadi, kayak aktivitas ini kemudian mereka hilangkan. Nah, ini yang bagi kelompok etnis Tionghoa bagian dari satu kebijakan politik hukum yang sangat menekan mereka. Nah, di lain itu juga proses peralihan kekuasaan, misalkan mereka kemudian sebagai warga negara Tiongkok kemudian dianggap memiliki hubung kedekatan ya secara politik dengan kelompok PKI, bahkan mereka dicap sebagai komunis gitu. Label-label ini dan problem struktural ini menyebabkan banyak orang Tionghoa di tahun-tahun itu yang sebenarnya mereka mencoba mendekatkan diri dengan masyarakat Indonesia, memilih alternatif yang lebih dekat. Jadi mereka akhirnya mengidentifikasikan diri dengan misalkan kelompok Katolik, Kristen dan Buddha gitu. Ya, hal ini selain tadi persoalan kebijakan politik juga terkait dengan orientasi ini kan. Suaranya Mas Nano, audionya nggak keluar. Halo, cek audionya nggak keluar Mas Nano. Oke. Kita masuk lagi.
Tadi keputus ya. Udah masuk lagi. Enggak, suaranya nggak muncul. Suaranya nggak muncul. Ketika kayak apa sekolah Tarakanita, sekolah Kanisius itu mayoritas diisi oleh orang-orang Tionghoa dan apa mereka merasa enjoy sekolah di situ karena tidak ada apa pemaksaan untuk masuk ke Katolik tapi mereka bisa sekolah gitu. Kalau di Islam kan misalkan sekolah unggulan Al Azhar lah itu kan wajib orang Islam. Uh, Misalkan non Muslim sekolah di Al Azhar itu kan kemudian secara apa uh, secara naluriah kemudian terpinggirkan karena mereka dianggap pemahaman-pemahaman ini yang menyebabkan apa kita tidak cukup akrab dengan kelompok etnis Tionghoa dari sisi dakwah. Ini yang kemudian terjadi kayak misalkan sampai kemudian kesadaran mengenai ekonomi juga gitu. Jadi coba dibangun semacam barier ya, jadi semacam sekat sehingga dakwah yang bisa identik dengan kelompok Tionghoa itu akhirnya tidak bisa terus dilakukan secara kontinu. Ya di sisi lain memang ya tadi menyinggung fenomena kelompok pendakwah muda dari kalangan Tionghoa ini memang satu hal yang luar biasa dan mereka banyak melakukan aktivitas voluntari yang luar biasa dan mereka banyak membangun kelompok-kelompok ini ya untuk menjadi wadah bagi kelompok mualaf ini. Saya kira itu Pak Banu. Baik, Mas Mano, luar biasa ini. Bapak dan Ibu sekalian yang ingin memberikan tanggapan atau komentar lagi, silakan. Ada Mas siapa nih? Ahmad Marjuki udah keluar tadi ya. Silakan, Mbak Siti Aisyah mau bicara? Mbak Siti Aisyah, KB dan RA Al-Imaro, kelompok belajar ya. Atau mungkin Pak Surya Tatang, silakan. Kiai dari Persis ini. Lagi flu Pak Haji. Belum ini. Nyimak dulu ya. Nyimak dulu nih Bang. Bang dosen. Oke. Lain mungkin silakan, masih ada waktu untuk kita memberikan tanggapan dari uraian yang disampaikan Mas Nano. Saya kira tadi menarik ya tadi bahwa fenomena munculnya kelompok Tionghoa yang hari ini kita bisa saksikan sangat giat sekali dalam berdakwah gitu ya, kayak model yang terhimpun dalam Mualaf Center Indonesia itu. Mualaf Center Indonesia itu luar biasa. Banyak program-program yang sifatnya edukatif, menampung dan kemudian membina
mengantarkan pada akidah yang benar, sekaligus juga memberikan advokasi gitu. Kalau kita lihat progresnya itu kan, program-program yang dilakukan oleh MCI itu kan, mereka mengadvokasi juga sekaligus mengedukasi gitu. Mengadvokasi misalnya ada kasus mualaf yang wafat, kemudian harus pihak keluarga ingin memakamkan, prosesi pemakaman dengan cara agama lama, tapi dengan heroiknya dan program advokasinya itu, kemudian prosesi pemakamannya bisa kembali kepada di mana dia harus dimakamkan secara Islam gitu kan. Nah ini juga saya kira luar biasa. Sekaligus juga mungkin waktu itu ada program pembinaan mualaf dalam ekonomi misalnya yang dilakukan oleh Stephen Hadiwibowo dulu kan, yang almarhum itu yang jadi ketua Mualaf Center Indonesia. Saya kira memang fenomena MCI ini dan juga PT ini, bahkan PT ini lebih banyak tidak bergerak lebih jauh ya dibanding MCI ya. Yang lebih progres itu malah MCI, Mualaf Center Indonesia, lebih mendekat pada mualaf-mualaf yang butuh cepat dalam pertolongan dan butuh cepat dalam edukasi dan advokasi yang saya sebut tadi gitu kan. Dan saya kira setiap, kalau lihat dari kontennya, setiap kohdon ini tiap bahkan seminggu 2 atau 3 kali malah bisa memualaf orang. Seyogyanya malam ini kita mengundang Kohdondi. Saya sudah WA langsung dengan beliau, cuman mohon maaf dia berhalangan dan nggak bisa hadir karena beliau ada program pembinaan mualaf di Sumatera Utara, sekaligus memulih sebuah gereja yang akan dijadikan masjid. Dan dengan sangat menyesal beliau tidak bisa bersama kita malam ini, dan mungkin next time, lain waktu mungkin kita bisa membersamai dengan Kohdonitan gitu ya. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau direspon atau dikomentari atau ditanggapi? Saya tambahin sedikit aja Pak. Oke, silakan Mas. Jadi panjang saya telusuri waktu riset itu, orang Tionghoa sebenarnya tidak terlalu mengedepankan agama. Bagi mereka agama yang utama itu ekonomi. Itu yang saya temukan gitu. Jadi agama bagi mereka ketika aktivitas Konghucu oleh Orde Baru dilarang, mereka dengan mudah kemudian beralih ke Buddha. Kemudian banyak vihara-vihara berubah menjadi Tridharma. Itu ada aktivitas Buddha, aktivitas Konghucu. Dewa-dewa mereka juga macam-macam gitu. Ya kalau zaman Orde Baru itu kan tidak ada kelenteng, adanya vihara. Tapi simbol Buddhanya ada, simbol dewa Konghucunya ada gitu. Jadi mereka tidak terlalu fanatik ya, kecuali orang-orang Tionghoa yang kemudian sudah aktif di gereja yang kelompok Katolik misalkan, itu kan banyak juga yang mereka akhirnya cukup fanatik. Tapi secara umum sebenarnya mereka tidak terlalu fanatik. Mereka secara orientasi mereka lebih ke ekonomi, dan satu hal yang mereka kemudian bisa secara, dan ekonomi mereka ekonomi judi dalam tanda kutip ya, jadi spekulatif gitu. Mereka sangat kuat bicara tentang hoki, bicara tentang spekulasi, bicara tentang peluang-peluang. Maka ya salah satu prinsip ekonomi mereka itu kan hoki. Jadi ketika mereka berbisnis, menentukan satu jenis usaha, mereka akan berjudi di situ. Dalam arti ya totalitas di situ. Kalau untung ya hoki, kalau enggak ya rugi gitu.
Tapi memang di kalangan Tionghoa itu kan ada satu prinsip ini ya, apa, jaringan jaringan kekerabatan ya, yang kemudian apa mereka menggaransi pemodalan di kelompok mereka gitu. Jadi kemudian sampai level tertingginya itu kan apa, Taipan Cina. Jadi biasanya ini akumulasi dari modal yang ini kemudian menunjuk satu dua orang sebagai apa pimpinan gitu. Mereka tidak secara utuh bahwa itu modal mereka, tetapi ini menjadi modal apa kelompok. Di sisi lain memang ada sebagian yang berhasil apa naik sampai ke puncak atas nama keluarga gitu. Kayak kelompok apa kelompok-kelompok yang kita kenal dengan 9 naga ini. Nah, bagian adalah mereka atas nama keluarga, tetapi mereka punya kewajiban untuk melakukan apa, pendampingan terhadap jaringan kerabatannya. Jadi misalkan kelompok kakak, kelompok Pekian, kelompok Teocu, kelompok Kanton itu sederhananya kayak misalkan kayak warung Madura lah ya. Warung Madura ini kan berbasis apa? Berbasis kekerabatan asal gitu. Yang ini kemudian membangun jaringan bisnis bersama-sama. Nah, di kalangan Tionghoa juga melakukan itu dan mereka menggaransi tentang modal, tentang apa jenis usaha yang bisa mereka ikuti dan apa keberlangsungan usaha yang mereka jalankan. Sehingga sebenarnya kalau kita secara humanis melakukan dakwah ke kelompok mereka itu sebenarnya bisa cukup mudah gitu. Kayak misalkan di zaman Orde Baru, PT, kemudian di situ ada Buya Hamka, di situ ada Pak Karim Oi, Pak apa, Abdul Karim Oi itu, dan banyak tokoh-tokoh Tionghoa lain yang masuk Islam. Pada akhirnya memang waktu itu lumayan semarak tuh apa kelompok Tionghoa masuk Islam. Yusuf Hamka juga waktu itu masuk karena apa melihat dinamika PT yang sangat bagus ini. Hamka waktu itu menjadi semacam sentral ya dalam dakwah itu. Dan saya kira kelompok pendakwah muda hari ini juga semacam menjadi sentral ya, yang mampu mendekatkan kepada kelompok-kelompok Tionghoa secara umum. Ketika mereka secara humanis bisa mendekatkan, ini saya kira potensi banyaknya orang apa Tionghoa masuk Islam lumayan tinggi gitu. Ini yang saya kira perlu kita lakukan. Jadi cuman memang seringkali akhirnya Islam di Indonesia itu ya kayak mulai tahun 2000-an identik dengan teroris, dengan kekerasan. Sehingga ini tidak akrab dengan orang Tionghoa melihat wah orang Islam itu radikal dan macam-macam, sehingga mereka agak menjauh lagi. Nah ini yang saya kira perlu dilakukan. Maka bicara dakwah mungkin perlu kayak semacam strategi kebudayaan di bidang dakwah sehingga bisa dekat sama kelompok etnis Tionghoa. Itu Pak Luar Dodo. biasa. Keren. Terima kasih Mas Sunano. Sudah jam 21.53 ini. Kalau nggak ada lagi yang mau komentar dan memberikan tanggapan, maka saya minta Mas Nano untuk memberikan closing statement. Silakan Mas Nano, closing statement. Saya kira tadi closing statement aja. Panjang lebar ya. Ya intinya kita perlu menyusun ulang
model Oke. dakwah ke kelompok Tionghoa. Saya kira dan mereka termasuk Loh, kelompok minoritas yang menguasai ekonomi. Bagaimanapun minoritas ekonomi yang swasta itu 78%-nya dipegang mereka ekonomi swasta. ini Mereka ada mau Mas Denny nih, Mas Nano nih, udah angkat the raise hand. Boleh Terima kasih Bung Rahmat Banu Widodo. Salam kenal Pak Sunano, aktivis Jogja ya. Pertanyaannya sebenarnya begini. Dalam kitab Tansu, Old Tansu, yang ditulis pada dinasti Tang dan dirujuk oleh Buya Hamka tentang penyebaran Islam di Indonesia, dan dicatat oleh dinasti Tang karena waktu itu para bukan saudagar ya yang ditunjuk oleh mungkin Allah alam yang ditunjuk pada waktu itu datang mengunjungi dari Sriwijaya sampai dengan Ratu Sima. Dan disitulah asimilasi awal pada zaman-zaman awal kedatangan Islam di Indonesia ya dengan fase waktu bersamaan dengan Rasulullah masih hidup. Nah, artinya memang ini rekonstruksi awal bahwa sesungguhnya sudah ada beberapa generasi atau suku-suku di Tiongkok yang sudah menganut Islam, apalagi Mu'adz bin Jabal juga berdakwah ke sana. Pertanyaannya, kalau di Tiongkok itu kan setiap dinasti ternyata membawa agamanya sendiri atau mazhabnya sendiri. Walaupun etnis-etnis dasar yang beragama Islam seperti suku Hui, suku Uighur, lalu ada juga suku-suku itu yang mayoritas, yang minoritas misalnya Kazakh dan lain-lain yang ternyata memang mereka memberikan kontribusi kepada peradaban dinasti Tiongkok sampai bahkan mungkin penyebarannya ke Indonesia yang mungkin pada masa lalu oleh Laksamana Cheng-ho. Nah, juga ketika saya ke Beijing beberapa tahun yang lalu, saya sempat sholat di ada masjid dekat Istana Musim Gugur ya, Istana Musim Gugur yang ternyata memang sudah didirikan sejak 1400-an oleh para tentara Turki. Walaupun mazhab yang digunakan adalah Hanafi. Tentara Turki dan itu sudah diberikan oleh kaisar kepada masyarakat sana dan akhirnya itu menjadi masjid yang masih kita bisa lihat di dekat Istana Musim Gugur. Bukan yang di KBRI ya, kalau di dekat KBRI beda lagi. Nah, apakah memang sejarah yang posisi Tionghoa, etnis Tionghoa di Indonesia itu mempunyai keterkaitan erat dengan perkembangan dinasti di Tiongkok? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kembali kepada menjelang berdirinya Kerajaan Majapahit, dua dari tiga jenderal yang dikirim Kubilai Khan terindikasi adalah Muslim. Yang satu Uighur, satu lagi suku Hui. Yang apakah mereka yang memang mempunyai keterkaitan erat juga dengan asimilasi dakwah Muslim Tiongkok di Indonesia? Itu aja mungkin Pak Sunano pertanyaannya. Baik, Terima kasih. Langsung ditanggapi Mas Nano. Jadi Langsung terkait dengan apa namanya kitab itu ya, Sin Tangsu itu ya, jadi kitab tentang Ya, Old Tansu. ya Tangsu ya apa dokumen yang menjelaskan tentang kerajaan Oling yang dikutip oleh Hamka untuk
menjelaskan Islamisasi Indonesia Nusantara ya waktu itu. Bisa jadi memang jadi begini, teknologi kapal yang kembang di dunia itu kan salah satunya dari Tiongkok. Ini mereka masih waktu itu menggunakan kapal Jung. Ini kapal yang nggak terlalu besar. Kapal Jung ini tapi sanggup berlayar untuk menyusuri pesisir-pesisir mulai dari Cina Selatan sampai masuk ke Asia Tenggara. Kapal ini yang kemudian bisa jadi membawa para pelancong baik dari Timur Tengah maupun sampai ke maupun dari Cina sendiri. Nah, terkait dengan Islamisasi Jawa, memang seperti tadi di awal saya bilang, hubungan dengan Cina itu sejak awal abad Masehi karena dokumentasi yang masih ketat dilakukan di dunia hari ini itu ya oleh orang-orang Cina. Ya terbukti dari itu kitab Bintang Su itu yang kemudian ditulis ulang oleh Grondevold itu yang hari ini menjadi rujukan utama gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi bukti bahwa hubungan dakwah itu bisa jadi langsung dari Timur Tengah masuk ke Tiongkok lewat jalur sutra, ya. Kemudian masuk ke Nusantara. Karena kalau kalau di buku Perkembangan Islam di Tiongkok itu yang nulis di Perkembangan Islam di Tiongkok itu yang nulis Rafiq Khan itu, jadi penerbitnya Bulan Bintang. Islam masuk ke Tiongkok sendiri itu sejak awal abad ke-14 itu, zaman dinasti Taisung 1627. Tahun-tahun itu sudah mulai ada hubungan dagang lewat jalur sutra, dan ya bahasa kita kemudian ini bagian dari proses penyebaran Islam. Ya sebagian ada misi dakwah, tapi sebagian memang murni dagang. Tapi mereka orang Islam yang berdagang sampai ke Tiongkok. Yang ini kemudian sampai di Tiongkok sendiri kan juga mengenal ada satu makam sahabat Nabi ya. Saya lupa namanya, siapa makam sahabat Nabi. Lupa namanya. Ini kemudian juga menjadi bagian dari simbol hubungan antara Tiongkok dengan Timur Tengah. Ya. Kalau sampai ada sahabat Nabi yang meninggal di Tiongkok, kemudian sampai sekarang masih bertahan. Ini tadi bahwa Islamisasi Nusantara memang tidak lepas dari Tiongkok itu. Nah, yang kemudian terkait 3 pasukan 3 jenderal itu memang kita bisa mengidentifikasi bahwa mereka memang Muslim itu, 2/3-nya pasukannya Muslim. Bahwa kemudian mereka dipukul mundur oleh Raden Wijaya ini memang masih perdebatan. Jadi, tapi memang Denis Lombat menjelaskan bahwa itu kan terjadi di 1293 ya, abad ke-13. Jadi 1000 abad ke-14 itu Denis Lombat mencatat bahwa banyak komunitas-komunitas Tionghoa yang hidup sejahtera, mereka mengelompok dalam komunitas yang
hidupnya lebih baik dibanding pribumi ya waktu itu. Mereka lebih bersih, mereka diidentifikasi sebagai bekas pasukan-pasukan Mongol yang pasukan dinasti Yuan yang tidak sampai ke Tiongkok yang akhirnya tersebar di pesisir utara Jawa sama pesisir timur Sumatera. Kelompok-kelompok Tionghoa diidentifikasi sebagai bekas pasukan Mongol waktu itu. Dan dari Lombat memang secara eksplisit bilang ya, dan mereka beragama Islam. Dan di abad ke-14 juga mereka akhirnya eksis dan melakukan mobilitas perdagangan yang cukup intensif dengan berbagai pulau di Nusantara sampai ke Asia Tenggara. Nah, saya kira ini menjadi satu dokumen sejarah yang menarik. Nah, hal yang kemudian perlu dilihat juga bahwa di salah satu tulisan Gus Dur itu bilang begini, sebenarnya tidak ada konflik antara pasukan Mongol dengan Raden Wijaya, sehingga kalau pasukan Mongol ini kemudian diserang balik oleh Raden Wijaya dan tercerai-berai. Karena tidak mungkin bahwa Raden Wijaya ini bisa berhubungan baik dengan pasukan Mongol kalau Raden Wijaya sendiri tidak Islam. Itu betul. Cuman kan kita melihat sejarah kerajaan Majapahit itu kan kerajaan Buddha ya, yang Raden Wijaya diintervisikan dengan orang Buddha juga. Nah, ini yang saya kira perlu dilihat lagi secara historis. Nah, memang pengaruh dari dari dinasti Yuan terhadap Islamisasi di Nusantara sampai ke Asia Tenggara ini hal yang saya kira perlu coba ditarik benang merah ya. Misalkan begini, sampai sekarang saya masih bertanya siapa yang melakukan dakwah sampai secara etnis Melayu itu Islam. Iya. Kalau bahasanya lupa. Jadi istilahnya satu tarikan nafas adalah Islam. Kalau Usman Peli bilang begitu. Terus begitu pula kayak Sasak. Orang Sasak Lombok itu juga Sasak adalah Islam. Melayu adalah Islam. Siapa? Dan ini kita tidak mengenal tokoh nih. Wali Songo di Jawa kan, bukan di Melayu. Nah, saya kira ini juga bagian dari salah satunya ya dakwah yang dilakukan oleh seiring dengan munculnya kerajaan Campa, kemudian masuk mengislamisasi etnis Melayu secara menyeluruh, kemudian ini menjadi identitas. Ini memang masih perlu perdebatan juga, karena mengidentifikasi Islamisasi bangsa Melayu ini masih agak sulit juga. Karena tidak hanya Melayu Indonesia, Melayu Malaysia, Thailand Selatan, Filipina itu. Ini kan identik Muslim semua. Jadi Melayu yang di Mindanao, yang di Patani, mereka menganggap diri sebagai Melayu. Mereka bisa ngomong Melayu dan mereka adalah Islam. Walaupun mereka tersebar di berbagai pulau. Saya kira itu Pak Ben. Oke, Mas Nano, Mas Denny luar biasa. Luas, dalam, dan membawa cakrawala yang kita baru bisa melek mengetahui ternyata memang dunia
Muslim Tionghoa atau Tionghoa secara perspektif sejarah dan juga mungkin kekinian itu punya beberapa catatan-catatan yang kita bisa tadi dengarkan oleh uraian Mas Nano dan pertanyaan dari Mas Denny. Saya kira untuk kesimpulan para peserta sudah memberikan catatan sendiri. Saya kira ya, saya yakin bahwa tentang bagaimana sejarahnya Islam masuk ke Indonesia melalui hadirnya atau kekuatan Kesultanan Campa, kemudian juga bagaimana Islam bisa berkembang melalui dinamika di Kerajaan Majapahit dan juga Kerajaan Demak dan segala macam. Dan salah satunya juga mungkin adanya dugaan bahwa sebagian Wali Songo adalah keturunan dari Tionghoa, dan ini juga meyakinkan bahwa memang tadi yang tadi disebutkan Mas Tano bahwa sebelum abad 19 itu etnik Tionghoa itu sudah mulai mengakar dan mungkin melebur ya sama dengan etnik yang lain gitu kan. Bahkan mungkin sebagian dari mereka adalah para pendakwah agama Islam di basis masing-masing gitu kan. Tapi fase setelah abad 19 itu etnik Cinta menjadi sangat terpengaruh oleh politik divide et imperianya Belanda, dan juga mungkin pas masuk ke era kemerdekaan punya persoalan di kebijakan politik administrasi era Orde Baru, sehingga semakin punya defensif atau secara etnik dia punya superioritas dan eksklusivitas dalam konstelasi pergaulan antar etnik di Nusantara gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah jam 10 lewat 10, saya kira ini sudah habis waktu kita. Saya ingin ucapkan terima kasih banyak buat Mas Nano yang sudah meluangkan waktu memberikan pencerahan kita pada malam ini terkait soal tema Muslim Tionghoa, realitas dan kontribusi pada dunia Islam. Sekali lagi Mas Nano, terima kasih banyak atas waktu dan perjumpaan kita pada malam ini, dan juga Bapak dan Ibu sekalian yang sudah setia menemani sampai pada pukul 22 lewat 11. Lebih kurang kami dari Dewan Dakwah mohon maaf. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabashiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bang Nano. wabarakatuh. Terima kasih Bang Nano, Bang Dodo. Informasi bukunya bisa di-share nanti berapa harganya itu, Bang Nano ya? Ya, saya jual 100 Pak. Ya diinformasikan aja di Pak Dodo nanti kalau kemana. Bukunya bisa berhubungi dengan saya ya. Ya. Syukran. Ya, bisa berhubungan dengan Pak Dodo. Iya. Makasih Mas Nano. Dok, Ya, di sama-sama. host Dok, kalau buka langsung di ini aja, closing ya. Tutup langsung closing. Oke, udah di closing Bang. Oke. Sudah di closing. Oke, syukron. Terima kasih banyak semuanya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh ya.